Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kembali kita membaca kitab hadis Bustadul Arifin dari Imam Nawawi dalam pembahasan la dharara wa la dhirar wa la dhirara. Tidak boleh melakukan hal-hal yang membahayakan, yang merusak, yang mengganggu orang lain, dan tidak boleh pula saling membalas kerusakan yang dilakukan seseorang kepada kita. At-tasi, hadis yang ke-9, hadis la dharara wa la dirar. Hadis ini singkat tapi mengandung makna yang padat. Setelah kita dianjarkan pada hadis yang sebelumnya bagaimana kita memperlakukan saudara kita, saling mengasihi saudara kita sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau itu telah terjadi, maka tidak adalah kita berniat atau melakukan sesuatu yang merusak, membahayakan saudara kita. Jadi ini adalah kelanjutannya, la dharar, jangan kita melakukan hal-hal yang membahaya, yang memberi madarat, yang memberi kerusakan, yang mengganggu saudara kita, baik dalam hal ibadah, seperti membaca Al-Quran yang kuat ketika ada orang yang solat di samping kita, atau yang lain-lainnya dalam kita berkeluarga, dalam bermasyarakat, bertetangga. Jaga hak-hak mereka, jangan kita mengganggu ketenteraman mereka. Bukan saja kepada manusia, sesama manusia, bahkan kepada hewan dan kepada tumbuhan, kita tidak boleh sembarang saja membahayakan dan merusak alam ini. Wala dirara, dan tidak pula saling membalas kerusakan yang dilakukan. Orang melakukan kejahatan kepada kita, jangan kita balas kejahatan itu, kecuali dengan cara yang benar, ada dalilnya. Kalau tidak, kembalikan kepada kalau tidak puas, kembalikan kepada hukum yang berlaku. Syarah. Qauluhu la dharara ay la yadhurul insanu akhahu. Tidak dibenarkan seseorang membahaya, mengganggu saudaranya li ajli naf'i nafsihi, untuk mendapat keberuntungan baginya. Dia mengganggu orang supaya dia mendapat keberuntungan, supaya dia dapat suatu kekayaan atau apa-apalah yang membuat dia beruntung. Ini tidak boleh. Wala dirara, dan tidak pula saling mengganggu, membalas kejahatan itu. Ai yadurru ghairahu, yaitu memberi kemudaratan, mengganggu orang lain, yang membahayakan orang lain, bidun intifa'. Tadi yang di atas tadi ada manfaatnya. Sekarang ini walaupun dia suka mengganggu saja, walaupun tidak ada manfaat, tidak ada keberuntungan baginya, tapi dia suka mengganggu orang. Fakilahuma mazmumun, kedua-duanya adalah tercela. Lianna syari'ata, karena syariat Islam itu lam tujawwiz laka, tidak membolehkan kamu mengambil manfaatan tadurru fiha ghairaka, yang dengan cara merusak atau membahayakan orang lain. Wa qala fi nihayah, dan dikatakan oleh pengarang ini dalam kitab Nihayah, la dharara, la dharara artinya apa? Ai la yadurru rajulu akhahu, tidak boleh seseorang itu mengganggu, merusak, membahayakan saudaranya, fayanqusuhu syai'an min haqqihi, sehingga hak saudaranya itu berkurang karena gangguan tersebut. Nauzubillah, ini tidak dibenarkan dalam Islam. Wala dirara, dan tidak pula la yujazihi, membalasnya, ala idrahihi, atas perbuatan yang membahayakan dia,
seseorang telah membahayakan dia lalu dia membalaskan, juga tidak benar. Bi idkhalid darari alaihi, dengan melakukan suatu hal yang membahaya kepadanya. Ini tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Wa ilal akhyar, dan sebaik-baiknya lah ya al isyarah, sebagaimana yang diisyarahkan biqauli ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, idfa' billati hiya ahsan, balaslah perbuatan orang yang melakukan suatu permusuhan itu dengan balasan yang terbaik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, seakan-akan, sehingga ya orang yang di antara kamu dan di antara dia itu yang melakukan perbuatan permusuhan, yang melakukan permusuhan antara kamu dengan orang lain itu ya, karena kita melakukan balasan yang terbaik, ka'annahu waliyyun hamim, seakan-akan dia menjadi teman yang setia. Begitulah perlakuan kita terhadap orang yang jahat kepada kita. Ini yang dianjurkan, yang difirmankan oleh Allah dalam surat Fussilat ayat 34. Jadi hendaklah kita berhati-hati dalam berucap, jaga ucapan kita, dalam berbuat, jaga perbuatan kita. Jangan sampai orang sakit hati, jangan sampai orang terganggu dengan sikap dan perbuatan kita itu. Karena kesalahan kepada Allah bisa saja Allah mengampuni, tetapi kesalahan kepada sesama manusia harus diselesaikan ya di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab.